ini masih ada beberapa scholarship-nya ya, Top Master Scholarship from Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute, University of Groningen, dan Best Student Award Department of Chemistry ITB Indonesia di 2006. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi beliau ya. Nah, bagi mahasiswa ini mungkin nanti bisa nanya-nanya tuh ke Mbak Alia mengenai bagaimana bisa dapat scholarship, fellowship, grant atau award dan seterusnya. Ya, oke, mungkin itu. Selanjutnya kepada Mbak Alia, waktu dan tempat kami persilakan. Waktunya sekitar 40 sampai 40 menit ya. Oke. Monggo, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Yayu dan juga tadi Pak Gunawan dan segenap dosen dari Departemen Kimia FSM Undip ini atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa memberikan invited lecture ini. Mudah-mudahan saya bisa bisa sharing dan kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di akhir, dan kemudian harapannya pun sama, ke depannya kita ada kerjasama, bisa riset bareng dan lain sebagainya. Ya, kali ini saya ingin menceritakan sharing tentang topik yang saya sedang geluti, yaitu Spider Silk, Sustainable Biomaterials for the Future. Nah, saya bekerja di RIKEng. RIKEng ini adalah bisa dibilang institut, di awalnya itu adalah Institut Fisika dan Kimia, tapi sekarang sudah jauh lebih luas lagi ya, tidak hanya sebatas fisika dan kimia saja. Kemudian RIKEng ini tersebar di seluruh Jepang, terutama di pulau utama di Jepang, Pulau Honshu ya. Ada banyak kampus. Nah, ini adalah tempat saya bekerja, Wako Kampus, jadi headquarter atau kantor pusatnya ya di sini ya. Kemudian saya juga kadang-kadang sering ke Yokohama kampus juga, karena penelitian saya banyak menggunakan NMR. Di sini ada banyak sekali NMR, kita makanya disebutnya NMR farm, jadi kayak peternakan NMR. Jadi ada banyak sekali mesin-mesin NMR. Kemudian ada fasilitas sinkrotron di Spring 8. Kemudian mereka juga punya superkomputer ya. Nah, itu semua diinisiasi ya oleh Bapak Eiichi Shibusawa. Jadi Bapak Eiichi Shibusawa ini dia mengatakan bahwa untuk mengubah sebuah negara dari yang tadinya hanya imitasi ya atau ikut-ikutan aja untuk menjadi creative power, tidak ada jalan lain, tapi kita harus mempromosikan riset yang murni di bidang fisika dan kimia. Dan untuk itu kita harus mendirikan institut dari fisika dan kimia ini yang disebut kemudian RIKEng. Jadi tahun 1917 usia RIKEng itu sudah lebih dari 100 tahun ya, didirikanlah RIKEng-nya. Awalnya itu adalah swasta ya, private foundation. Kemudian tahun 48 RIKEng itu menjadi Kaken Scientific Research Institute ya, Ltd, dan tahun 58 kemudian mulai dinasionalisasikan. Tahun 2003 RIKEng menjadi independent administratif institusi ya, dan kemudian tahun 2016 RIKEng itu menjadi satu dari 3 national institute di Jepang yang mendapat prioritas funding dari pemerintah Jepang. Seperti untuk kita ketahui bahwa di RIKEng itu ada sekitar 500 laboratorium, 500 grup ya maksudnya, yang tersebar di seluruh Jepang. Di Honshu ini ada 12 center, ada 8 fasilitas skala besar, dan kemudian ada kurang lebih total staffnya adalah 3.000 ya, tapi itu sudah termasuk dengan administratif juga, dan foreigner-nya adalah sekitar 20% dari totalnya itu semua. Dan tempat center di mana saya bekerja ini adalah dinamakan dengan RIKEng CSRS, yaitu Center for Sustainable Research Sciences. Jadi ada 5 platform yang mereka
angkat ya, dan ini mengikuti dari arahannya mengikuti dari SDG Sustainable Development Goals, yaitu ada inovatif plant biotechnology, metabolomic genome engineering, advanced research and technology platform, leading edge polymer, dan inovatif katalis. Nah, kebetulan tempat di mana saya bekerja itu adalah lebih spesifiknya adalah di leading edge polymer ini, yaitu dengan misi ya atau visi yang untuk mendevelop new polymer dengan yang memiliki fungsi yang menguntungkan untuk efisiensi dan dalam penggunaannya atau untuk menciptakan industri baru. Nah, sebagai gambaran apa yang ingin saya jelaskan kali ini adalah satu, saya ingin menjelaskan tentang apa sih type of spider silk itu sendiri, kemudian propertinya apa, kemudian potensial atau aplikasi-aplikasi yang sudah diterapkan, kemudian saya ingin menjelaskan, jadi itu motivasinya dulu ya, kemudian saya ingin menjelaskan spider silk protein, yaitu dari sequence-nya sampai ke strukturnya, kemudian rekombinan spider silk, kemudian understanding natural spinning process, dan biomimetic spinning, yang towards spinning yang sangat kuat. Nah, tipe dari spider silk. Jadi spider silk itu ada banyak tipenya, ada sekitar 7 lah ya, 7 tipe spider silk. Karena ternyata di dalam tubuh si spider ini, si laba-laba ini ya, itu ada 7 jenis gland atau kelenjar ya. Nah, setiap masing-masing kelenjar di sini itu dia menghasilkan silk yang berbeda-beda. Nah, setiap silk yang berbeda-beda itu mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda juga gitu. Jadi ada masing-masing ada tujuannya masing-masing ya. Beda-beda propertinya, beda-beda fungsinya gitu. Seperti misalnya ya, kayak ini adalah kita namanya agregat gland. Ini adalah dia itu ada sebenarnya jadi coating ya, coating aqueous coating of capture spiral. Jadi nanti tujuannya itu adalah dia tuh kayak kita menyebutnya spider glue ya. Jadi nanti untuk menangkap insek. Jadi kalau misalnya ada insek atau apa yang namanya serangga ya dekat-dekat terbang ke apa namanya ke si spider web ini nanti bisa ketarik gitu. Nanti buat makannya si laba-laba ini sendiri. Dan yang paling banyak digunakan atau dipelajari itu adalah namanya major ampullate gland, yaitu dia adalah drugline dan structural silk. Jadi dia tujuannya untuk nih apa namanya drugline silk ya. Jadi buat si jaring utamanya itu. Nanti dia ini adalah sebenarnya kenapa dibilang major ampullate gland, sebenarnya ini kalau dilihat dari sini tuh dia adalah gland yang terbesar sebenarnya. Nanti ada juga kelenjar yang menghasilkan bagian luar dari buat apa namanya eksak ya buat si pelindung telurnya itu atau juga bagian dalam, dan ini beda-beda strukturnya beda, dihasilkan dari kelenjar yang beda dan kemudian memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, kita ingin melihat apa sih properti dari spider silk ini gitu atau si silk laba-laba ini, kenapa mereka sangat menarik gitu, kenapa orang sangat ingin mempelajarinya, kemudian menggunakannya ya. Ternyata spider silk ini adalah biocompatible. Biocompatible ini artinya jadi kalau misalnya kita kena ke kulit atau apa tuh nggak masalah, tidak menimbulkan apa ya alergi. Jadi zaman dahulu kala itu dulu di Yunani ya, Yunani atau Romawi itu biasanya kalau ada tentara yang luka itu suka ditempelin sama si jaring laba-laba itu, nanti lukanya bisa nutup gitu ya. Kemudian ini juga biodegradable. Jadi kan ini bukan polimer yang dari apa namanya bukan petroleum juga ya, apa bukan dari minyak. Jadi ini sifatnya juga biodegradable dan nanti ada karakteristik khusus namanya adalah super contraction. Saya akan kembali dengan apa
itu super contraction, definisi super contraction dan apa aplikasinya. Kemudian yang paling menarik daripada si spider silk ini adalah mechanical property-nya ini luar biasa gitu. Jadi kalau kita melihat ya, ada Kevlar, ada nylon, ada silkworm. Jadi buat si apa namanya, dari ulat itu ya, kepompong apa, bukan kepompong ya, dari ulat sutra itu ya. Jadi kalau kita melihat stress dan strain-nya ini, si silk ini tuh unggul. Dalam artian stress dan strain-nya ini adalah mereka paling kuat dan paling elastis, dan kemudian memiliki kombinasi dari si kuat dan elastis inilah yang kemudian menjadikan si spider silk ini adalah paling tough ya, paling kuat, paling the toughest spider silk, the toughest material ya. Dan ini kita bisa lihat di sini kalau kita bandingkan ya dengan Bombyx mori atau ulat sutra ya, kukun dari ulat sutra ini paling tinggi semua dibandingkan elastin, nylon, Kevlar, baja, dan ini semua adalah yang paling tinggi. Jadi ini karena dia memiliki kombinasi antara kuat dan elastis itu sendiri ya. Nah, ini adalah membandingkan di antara macam-macam spider silk itu sendiri. Ada yang tadi ada dragline, ada flagelliform, cylindrum silk. Ini juga si dragline ini juga yang paling bagus lah ya, salah satu yang paling bagus propertinya ya. Kemudian aplikasinya ya, kalau kita kepikiran silk, wah kebayangnya itu adalah sutra kan ya, silk itu sutra, jadi baju gitu, tekstil ya. Memang di zaman dahulu kala, sejak dari zaman dahulu kala memang sebagai tekstil ya, atau misalnya penutup luka itu sendiri. Tapi ternyata potensi atau aplikasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan itu semua. Nah, si silk ini adalah kemudian bisa diproses ke biomaterial yang baru ya. Kemudian apakah itu bisa dibuat hydrogel ya, bisa dibuat nanoscale fiber, sponge, atau bahkan juga film ya. Kemudian nanti banyak aplikasinya, baik secara biomedis ya, dia bisa bawa cells carrying silk scaffold, bisa juga jadi artificial skin ya, jadi skin buatan ya, kulit buatan. Kemudian yang juga terkenal itu adalah sebagai anti peluru, baju anti peluru. Kemudian ada satu company, perusahaan di Jepang itu namanya Spiber ya. Spiber itu dia kebetulan kalau di Jepang ini ya ada yang namanya JAXA. JAXA itu adalah Japan Space Agency. Jadi kalau di Amerika itu, kalau kita suka nonton film Hollywood ya, ada namanya NASA. NASA itu adalah lembaga astronotnya Amerika Serikat. Kalau yang ini adalah lembaga astronotnya Jepang. Dan kemudian si Spiber ini, mereka ingin membuat baju astronot dari si spider silk ini gitu ya. Jadi dia kerjasama sama si JAXA itu. Dan ini adalah kemudian drug delivery juga, kemudian surgical suture, jadi buat benang buat operasi ya, dan atau juga sebagai kosmetik juga itu bagus ya. Nah, ini adalah salah satu produknya, jadi jaket ya dari si Spiber Company ini ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada satu propertinya adalah super contraction ya, super kontraksi. Jadi misalnya apa sih super kontraksi itu? Jadi super kontraksi itu adalah kalau misalnya ini silk fiber ya, dia punya panjang tertentu di kelembapan yang rendah. Nah, begitu kelembapannya tinggi gitu ya, kita taruh karena kan kalau kayak di Jepang sendiri kelembapan itu sangat fluktuatif ya. Saya pikir juga kalau di Indonesia mungkin negara yang bisa dibilang lembab ya. Tapi kalau kayak di beberapa negara itu, karena apalagi negara-negara 4 musim, kelembapan itu adalah sangat beda-beda. Kalau musim dingin tuh biasanya kering banget, kalau musim panas tuh sangat humid ya, sangat lembab sekali gitu ya. Nah, begitu kelembapannya tinggi, ternyata mengkerut gitu si silknya ini. Nah, dia mengkerut ya. Dan kemudian ditelitilah oleh penelitian dari Cina ya. Mereka meneliti, jadi dengan menggunakan kamera yang khusus ya, dan kemudian mereka taruh dalam sebuah chamber, tempat tertentu yang kemudian bisa berputar ya.
mereka memainkanlah humidity-nya ya, kelembabannya. Dan kemudian ternyata si silk ini bisa berputar, spider silk ini. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan hair gitu ya, kan kita juga rambut itu kan juga adalah kayak fiber juga, dia kayak keratin ya atau Kevlar fiber, itu tidak ada berputar. Jadi cuman ini adalah properti khususnya dari spider silk ini sendiri gitu ya. Dan salah satu penyebabnya itu ternyata ini dengan menggunakan simulasi komputasi ya, ternyata ada perubahan dari hydrogen bond density dari prolin. Prolin itu adalah salah satu asam amino penyusun spider silk. Dan menurut mereka salah satu potensi aplikasinya adalah kalau kita ingin membuat robotic muscle, jadi otot robot yang lebih sempurna. Nah, itu kita bisa menggunakan spider silk. Wah, ini canggih gitu ya. Saya juga belum tidak bekerja di bagian sampai aplikasi sejauh ini ya. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya, sebenarnya spider silk ini banyak sekali aplikasinya itu adalah nanti ke biomedis juga gitu. Jadi dan biasanya orang mulai berpikir bagaimana spider silk ini dikombinasikan dengan biomaterial protein yang lain gitu. Misalnya ada yang namanya elastin atau kadang-kadang juga keratin. Keratin itu dari rambut, dari bulu ayam atau apa gitu ya. Itu bisa dikombinasikan. Tapi kalau di sini mereka menggunakan juga, kita bisa menggunakan yang namanya teknologi DNA ya, rekombinan teknologi. Jadi kita pakai plasmid di sini itu, kemudian diitukan ke E. coli, bakteri gitu ya, kemudian diekspresikan, kemudian dipurifikasikan, kemudian kita dapat macam-macam. Jadi dia punya karakter dari elastinnya misalnya dan dari karakter dari si spider silknya itu sendiri. Nah, aplikasinya apa gitu ya? Ternyata aplikasinya itu adalah macam-macam. Dia banyak bisa dibuat dalam bentuk gel, film atau partikel, dan itu bisa menjadi gene terapi atau drug delivery. Mereka menggunakan misalnya kayak elastin itu sendiri karena bisa termo dan pH responsif gitu ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan juga bahkan ke ke tempat-tempat kayak bagian-bagian jaringan-jaringan, kan biasanya ada perbedaan pH di sana nanti buat drug delivery gitu ya. Jadi banyak sekali aplikasinya ke biomedis itu sendiri. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang banyak sekali aplikasi-aplikasi dari si spider silk atau jaring laba-laba ini ya. Dan saya ingin menjelaskan tentang spider silk protein. Jadi kan ini sebenarnya adalah protein ya. Sekuensnya seperti apa, amino asid, asam amino penyusunnya seperti apa, dan bagaimana strukturnya. Nah, ini saya pikir udah mungkin udah pada jelas ya. Protein ini adalah karena di sini juga pasti ada biokimia, ada penyusun large biomolekul yang terdiri dari satu atau jadi banyak panjang rantai dari asam amino ya. Ada 20 jenis penyusun asam amino itu, dan kemudian ini adalah protein structure ya. Saya yakin di sini juga udah pada mengenal dengan baik bagaimana struktur protein itu sendiri. Jadi ada yang ini primernya seperti ini, jadi ada macam-macam ya. Dan kemudian sekundernya ada yang namanya beta sheet, alpha helix, dan ini ada tertiary ya. Kemudian dia saling berinteraksi dari semua secondary structure-nya ini, struktur sekundernya itu, dan nanti kalau struktur tersier ini berinteraksi, dia akan membentuk struktur quaternar. Nah, kalau spider silk protein itu sendiri, ya ini adalah struktur modularnya dari protein spider silk ini. Ini tuh ada ada tersusun ada atas tiga domain ya, kita bilangnya 3 domain, 3 bagian, 3 segmen gitu. Ini disebutnya N-terminal domain. Kemudian ini adalah C-terminal domain paling ujung ya, dan di tengah-tengah ini disebutnya repetitive domain. Nah, ini tuh si spider silk protein ini protein yang sangat besar sekali ya ukurannya. Jadi dia tuh sekitar 250 sampai 350 kilodalton. Nah,
ini si N-terminal domain ini adalah kecil, tapi dia conserve. Conserve itu dia jadi semua dari semua spesies itu bentuk struktur dan asam aminonya itu hampir sama semua lah ya. Begitu juga dengan si terminal domain ini, dia kecil 14 kilodalton, ini 10 kilodalton. Yang paling besar ini adalah yang mendominasinya adalah si repetitive domain. Kita sebut dan dia repetitif karena dia itu adalah sebenarnya pengulangan dari sekitar 30 asam amino itu diulang-ulang sampai antara 50 sampai 100 kali ya. Nah, kemudian kalau kita ngelihat di sini ya, yang paling banyak pengulangannya itu adalah ternyata glycine ya. Kemudian ada juga alanin. Di sini ada glutamin, prolin, dan serin ya. Ini IDF3 ini adalah spider silk ya. Kita melihat kalau kita bandingkan dengan protein-protein lainnya seperti BSE, beta-aktin, hemoglobin. Kalau spider silk ini yang IDF3 ini banyaknya adalah komponennya adalah tertingginya glycine, glutamin, alanin, prolin, dan serin. Dan kemudian sifatnya itu adalah lebih ke arah ternyata lebih dari 50% adalah non-polar ya, si IDF3. Nah, tadi kita udah bilang, dia ada 3 komponen ya, 3 segmen. N-terminal domain, ini adalah sangat panjang, long repetitive domain, dan kemudian ini adalah C-terminal domain. Nah, si N-terminal domain ini dia adalah proteinnya punya struktur ya, struktur 3 dimensi, kita sebutnya folded ya. Jadi N-terminal domain. Dan ini juga kalau si terminal domain juga dia punya struktur ya. Tapi sebenarnya kalau yang paling panjang, yang paling mendominasi itu adalah si repetitive domainnya ini, itu sebagian besarnya itu adalah dia random coil. Jadi dia kayak nggak punya struktur. Tapi penelitian terbaru dari kami ya, tahun 2018 itu kami menemukan bahwa ternyata ternyata ada sekitar 25% ya. Dia itu ada yang kita menyebutnya prefibrillar form. Jadi dia ada struktur yang kayak semacam prekursor lah ya, prekursor yang bisa menginisiasi ya untuk spider silk, pembentukan spider silk ini, dan punya yang namanya PP2 helix di glycine rich region ini ya. Nah, tadi kalau kita ini repetitive domain itu kan dia punya yang namanya GGX, jadi glycine rich region yang kaya dengan glycine, dan ada polyalanin. Nah, kalau yang nanti ada MASP2, jadi ini dia ada 2 jenis protein ya, ada GPGQQ, dia juga termasuk glycine rich region, dan ada juga polyalaninnya. Nah, nanti di glycine itu nanti ada namanya struktur PP2 helix ya, dan itu adalah tidak sefleksibel si random coil ini. Jadi dia memiliki lebih ada strukturnya dan ada interaksi hydrogen bond-nya, ikatan hidrogennya ya. Nah, nanti kalau adanya shear forces, jadi tekanan ada force itu, ada perubahan biokimianya itu, dan ini akan membentuk spider silk fiber. Jadi untuk fibernya ya dengan beta sheet interaction, karena ini adalah si PP2 helix ini dia bisa ngebuat turn, jadi kayak seperti ini yang nanti memudahkan untuk intramolecular interaction. Nah, kalau kita bisa melihat ya, meneropong lebih jelas lagi seperti apa hierarchical struktur dari spider drug line silk ini, itu ternyata dia adalah sekumpulan dari fibril-fibril ya. Nah, kalau dilihat lebih jauh lagi, ini adalah sepertinya komposit ya, heteronanokomposit. Jadi dia campuran dari komposit dari macam-macam ya. Dan kalau bisa dilihat lebih dekat lagi adalah sebenarnya adalah beta sheet ya. Jadi ada beta sheet nanokristal yang memiliki hidrogen bond, ikatan hidrogen di beta strandnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat baik MASP1 atau MASP2 tadi ada 2 komponen. Ini adalah ini beta strandnya, dan ini adalah si glycine rich region. Jadi ini adalah polyalanin. Nanti polyalanin itu akan membentuk beta sheet, dan kemudian hydrogen bond-nya itu
nanti akan membentuk glycine rich region itu akan membentuk kayak semacam PP2 helix dengan ikatan hidrogen ya. Sama, Mas P1 dengan Mas P2 tuh mirip ya. Nah, kemudian kita bicara tentang rekombinan spider silk protein. Jadi ini udah artificial spider silk. Nah, kenapa sih kita harus bikin artificial spider silk? Jawabannya karena spider itu kanibal. Jadi dia bisa makan makan satu sama lainnya gitu ya. Jadi susah kalau di ternakan itu lebih susah gitu. Jadi kalau misalnya kayak ulat silkworm silk ya, kayak ulat sutra itu ya, itu bisa diternakan. Jadi lebih nggak perlu kita bikin rekombinannya juga nggak apa-apa gitu. Kita bisa menternakannya. Nah, kemudian orang mulai, oh ya, kalau kayak gitu kita harus bikin rekombinannya. Sebenarnya chemical synthesisnya juga memungkinkan. Kemudian sebelumnya di lab saya ada yang membuat chemical synthesis, tapi cuman bagian kecil dari repetitive domain aja. Jadi nggak bisa panjang-panjang, gede-gede kayak gitu, kayak ukuran spider silk itu masih susah kalau pakai chemical itu. Nah, jadi kita pakai teknologi rekombinan ya, pakai DNA kayak gitu. Nanti kita macam-macam nih hostnya nih, bisa jadi ada mammalian sel, bahkan bakteri, bahkan juga dicoba ke tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, bahkan ke ini juga ya, ke kelenjar susu dari si kambing, E. coli yang paling banyak yang digunakan ya. Nah, ini mungkin sudah pada mengetahui juga bahwa ini adalah kayak general biosynthesis skema general biosintesisnya. Jadi kayak misalnya kita bisa menggunakan chemical synthesis dari desired monomer gene. Kita pesan ya, misalnya kita mau gennya mau seperti apa, kemudian nanti kita bisa perbanyak, bisa di PCR atau nanti dilegasi ke vektor yang sesuai. Atau kadang-kadang lebih gampangnya lagi, ini step 1, 2, 3 ini kita tinggal pesan aja ke perusahaan, oh saya mau plasmid ini, sequence-nya, amino asidnya seperti ini, nanti tolong kasih saya yang sesuai gitu. Jadi biasanya udah lebih gampang. Dan kemudian abis itu ditransformasikan ke E. coli, ya, jadi dimasukkan ke dalam E. coli, bakteri ya. Kemudian nanti ya diseleksi, kemudian proteinnya dihasilkan, diekspresikan pakai bakteri, kemudian di pemurnian, dan kemudian nanti kita akan dapat monodisperse lyophilase-nya ya. Jadi lyophilase dari si protein ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini ada host system performance. Jadi macam-macam nih ya. Kita pakai ada E. coli, ada pakai Saccharomyces cerevisiae gitu ya, misalnya yeast ya, atau ragi. Kemudian ada juga bahkan ada juga yang diinjeksikan ke ulat bulu, Bombyx mori ya. Karena kan Bombyx mori-nya bisa diternakan. Paling bagus ya. Nanti dia yield-nya ini tinggi sekali gitu. Nah, bahkan tahun 2010 itu sudah bisa si repetitive domain ini kan dia panjang sekali, dan ada orang yang membuatnya itu sampai hampir 100 ya. Ini 96 mer. Jadi ada repetitive domain diulang sampai 100 kali, dan itu bisa diekspresikan di bakteri gitu. Luar biasa. Dan kalau kita bisa melihat, ini hampir ukurannya native size gitu, kita jadi semakin kalau kita menggunakan artificial spider silk ini, kalau misalnya semakin panjang repetitive domainnya itu, maka nanti dia kekuatannya semakin baik ya, kekuatannya semakin baik. Jadi dia akan semakin lebih mendekati ke aslinya, ke native-nya, native spider silk-nya itu. Nah, ini adalah yang terbaru 2020 ya. Saya juga involved di penelitian ini, tapi utamanya dari kolega saya. Jadi kita menggunakan marine photosynthetic bacteria. Nah, marine photosynthetic bacteria ini adalah caranya si gen dari bakteria ini kita masukkan ke dalam plasmidnya photosynthetic bacteria, kemudian ditransformasikan ke photosynthetic bacteria. Kita menggunakan rhodophyllum sulfidophyllum. Jadi dia parpol bakteria ya. Dan kemudian kita bisa menghasilkan protein di sini tuh. Nah, ini fermenternya. Ini adalah
yang sudah si powdernya ya, powder proteinnya. Kemudian ini adalah membuat fibernya. Ini fibernya ya. Dan apa keuntungannya? Karena ini adalah environmentally friendly dan juga economical. Kenapa? Karena si fotosintetik bakteria ini nanti harapannya dia bisa mengambil, kan dia kayak karakternya itu kayak alga ya, mikroalga. Jadi dia bisa ngambil CO2 dan dan menggunakan matahari juga, sehingga ini tuh diharapkan lebih ke arah environmentally friendly dan juga economical. Jadi kita pengennya nanti menggunakan air laut aja untuk sebagai medianya gitu ya. Nah, kemudian ini mechanical property-nya ya. Nah, kemudian orang mulai banyak menggunakan artificial ini kan yang bisa diternakan ya. Tapi ternyata kalau kita bandingkan yang biru sama yang kuning ini tuh masih jauh banget beda. Dalam si kelenjar laba-laba itu ternyata kelenjar laba-laba ini memiliki pH gradien pH ya, gradien pH. Jadi di sini lebih basah dan kemudian menuju ke ini namanya duct ya, spinning duct ini dia udah lebih asam ya. Nah, kemudian kalau misalnya dari ionsnya juga dia juga ada gradiennya juga gitu. Jadi di sini banyak sodium, chloride, magnesium, kalsium gitu ya. Nah, tapi dekat ke spinning duct ini dia lebih banyak konsentrasinya kayak potasium, fosfat, sulfat ya. Nah, ajaibnya ya, yang namanya spider silk protein ini dia sangat konsentrasinya sangat tinggi, 20% sampai 50% weight per volume di sini. Tapi dia nggak teragregasi ya, tidak menggumpal atau apapun teragregasi. Dan apa yang terjadi kemudian kalau yang ini dari hasil penelitian itu adalah ternyata si terminal domainnya ini kan dia bentuknya dimer. Jadi dia bentuk dimer, and terminal domain ini adalah dia dalam bentuk monomer ya. Tapi begitu udah masuk ke spinning duct ya, nah ini si terminal domainnya ini jadi unstructured, jadi nggak punya struktur lagi dia 3 dimensinya, tapi masih tetap dimer. Dan end terminal domainnya ini kemudian dia mulai berpasangan, jadi dia membentuk kayak semacam networking kayak gitu ya. Nah, kalau isolated repetitive domainnya itu, kalau repetitive domainnya aja nggak ada si terminal domain, end terminal domain itu dia justru nggak tergantung dengan pH. Nah, ini adalah penelitian saya juga. Kemudian saya ingin melihat bagaimana efek daripada ion pada konformasi dan dinamik ya, struktur dan dinamik dari si repetitive domain ini. Kalau kebetulan saya sebelumnya itu tertarik sangat sama repetitive domain ini karena repetitive domain ini kan dia paling mendominasi ya, paling panjang ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih terjadi gitu ya. Nah, ternyata kalau kita di spinning dope ini ya, yang banyak sodium, magnesium, kalsium, kloridnya itu sebenarnya itu akan mencegah terjadinya interaksi gitu. Jadi kayak dia jadi lebih ke arah monomeriknya ya. Nah, kalau ditambahkan fosfat, ini adalah penambahan fosfat ya. Ternyata semua sinyal-sinyal, saya pakai NMR, ini adalah NMR di Yokohama. Ternyata beberapa residu itu dia akan bergeser semua downfield atau ke kanan ya, atau ke arah yang lebih besar. Dan itu adalah indikasi dari pembentukan hydrogen bond. Ya. Dan kalau misalnya kita melihat semakin tinggi potasium fosfatnya ini ya, konsentrasi potasium fosfat seperti yang terdapat di spinning duct ini, ternyata dia akan lebih ke arah lebih rigid ya. Kemudian ini yang biru ini adalah kalau konsentrasinya tinggi, yang ini adalah kalau konsentrasinya rendah di tengah-tengah ya. Nah, ternyata kalau di spinning duct ini adanya si fosfat sulfat ini akan mendorong terbentuknya oligomer dan adanya hydrogen bond interaction. Jadi ada interaksi hidrogen bond di glycine rich region-nya itu sendiri.
Nah, sebagai kesimpulannya itu adalah, jadi kalau si sodium, magnesium, klorat ini yang banyak terdapat di glandnya, kenapa dia soluble ya, atau tidak teragregasi. Jadi ini rahasianya itu adalah adanya si ion-ion ini. Jadi karena dia akan memecah, jadi dia akan menghalangi terjadinya interaksi. Nah, dengan adanya si fosfat sulfat ini banyak di spinning duct, ternyata dia akan mendorong jadi interaksi. Jadi dia ada soluble oligomer. Nah, ini adalah kayak semacam prekursor ya, atau initial step untuk terbentuknya spider silk dengan strong intra- and intermolecular interaction. Jadi ini menarik sekali di sini ya. Ini rahasia kenapa bisa terbentuknya si spider silk ini. Nah, kemudian kolega saya mempelajari bahwa juga ternyata dari segi pengamatan mikroskopinya, apa yang terjadi ini adalah ada low density dan high density phase. Jadi kalau misalnya adanya multivalen anion kayak fosfat, sulfat kayak gitu-gitu, itu akan membentuknya ada dua fasa. Jadi kayak dua fasa nih, low density dan high density. Jadi kayak air dan minyak, dia nggak bercampur ya. Dan ternyata si protein itu semua ngumpul di bawah sini nih. Ini di high density. Dan kalau kita lihat lebih jauh, ini adalah seperti droplet. Kita menyebutnya liquid-liquid phase separation. Nah, kemudian dibandingkanlah dengan apa yang terjadi di native spider silk-nya, native spidroin-nya. Jadi si laba-labanya ini dibedah, diambil kelenjarnya, kemudian dilihat di bawah mikroskop apa sih, sama nggak sih, ini kan pakai rekombinan ya, oh sama nggak sih, oh ternyata benar, mirip ya. Jadi ada liquid-liquid phase separation, dia ada dua fasa juga, dan nanti akan terbentuk semacam fiber network ya. Nah, ini juga dicoba pengamatan secara mikroskopinya bahwa ini adalah adanya pengasaman ya. Kalau kita secara menggunakan artificial spider silk ini nanti akan membentuk, pertama dia akan membentuk droplet dulu, dan kemudian akhirnya membentuklah network ya, fiber networking, dan kemudian akhirnya terbentuklah kayak fiber ini. Dan ini adalah akhirnya terbentuk betasit ya. Kita betasit yang merupakan interaksi daripada polialanin yang ada di repetitive domain. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu ya, kita mencoba untuk bagaimana untuk bisa melakukan biomimetic spinning ya. Biomimetic spinning ini ada low density, ada high density. Kemudian yang paling utamanya kan karena protein itu mengumpul di high density phase. Nah, nanti harapannya itu adalah kemudian ini bisa digunakan untuk membuat artificial spider silk. Ini adalah salah satu contohnya. Kalau kita bisa melihat ya, jadi dia menggunakan mini spidroin, mini karena ini cuma ada 2 repetitive domain, kemudian dimasukkan, kemudian di sini lebih asam gitu ya. Kita akan melihat bahwa mulai terbentuklah fiber di sini. Nah, kalau kita bandingkan, ternyata si biomimetic spinning ini dia sangat improve banyak. Masih jauh di bawah si native-nya ini, tapi lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tentunya mungkin salah satu alasannya adalah karena ini repetitifnya dia lebih, jumlah repeat-nya itu cuma 2 ya. Kalau kita lebih banyak itu lebih. Kemudian kalau kita memasukkan berbagai macam faktor-faktor lain, itu mungkin hasilnya lebih mendekati lagi ke yang native-nya ini sendiri. Nah, berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di satu lab sama saya di Rikeng Center for Sustainable Resource Science. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Keiji Numata. Kemudian ini adalah orang-orang dari Yokohama ya, buat yang menemani saya untuk melakukan eksperimen di Yokohama. Dan ini adalah tim dari Spider Silk yang ada di Biomacromolecular Research Team ini. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat senang sekali jika ada pertanyaan.
atau masukan. Ya. Oke. Masih ada lagi Mbak Alia? Enggak, ya sekian Oh, aja. sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Alia untuk paparannya. Sungguh sangat menarik sekali ya. Jadi ini diinspirasi oleh alam sebenarnya riset Iya, ini ya. betul, Bu. Dari spider gitu. Eh, mungkin ada pertanyaan, saya bacakan dulu ya beberapa. Pak Adi, untuk Mentimeternya apakah sudah siap? Halo, Pak Adi? Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan torsional dalam konteks ini? Kayaknya di awal-awal presentasi tadi, Mbak. Mau langsung dijawab? Ya, boleh. Jadi torsional ini, mungkin saya share lagi ya. Ya, bisa. Jadi yang dimaksud dengan torsional ini adalah, jadi dia bisa apa namanya, bisa berputar. Berputarnya ini kan salah satu aplikasinya aja ya. Maaf. Nah, jadi dia adalah di sini itu adalah, jadi kalau misalnya si spidernya ini berdasarkan dari penelitian ini ya, ini bisa dibaca lebih lengkapnya di Science Advance ini. Jadi si spidernya ini dimasukkanlah ke dalam chamber. Nah, kemudian dimainkanlah apa namanya, mereka punya alat untuk bisa mengubah humidity-nya itu, kelembapannya itu, dan kemudian pakai kamera, kemudian mereka akan melihat bahwa ada besi ini tuh bisa berputar, ada twist per unit length ya. Kemudian mereka menggambarkannya berdasarkan dari fungsi si humidity-nya ini sendiri gitu ya. Dan kemudian dari sana mereka bisa menghitung kemudian berapa rotation speed-nya, kecepatan untuk merotasinya, dan apa namanya, torsionnya juga jadi buat apa namanya, torsion angle-nya juga bisa dilihat gitu ya. Dan kemudian sebagai kontrol, kemudian mereka membandingkan dengan fiber-fiber yang lain gitu. Fiber-fiber yang lain seperti Kevlar, kemudian juga ini Bombyx mori dari ulat sutra itu ya, dan kemudian dari human hair juga gitu. Di mana ternyata tidak ada rotasi gitu. Tapi kalau ini tuh bisa ada rotasi. Kurang lebih seperti itu lah ya. Kalau fungsi rotasinya itu berarti maksudnya karena dia memiliki apa namanya torsion seperti itu, apakah juga nanti akan berpengaruh terhadap mechanical strength-nya atau kekuatan mekaniknya juga ya Mbak berarti? Iya, betul Bisa sekali. Ya? Jadi memang ini adalah menariknya, dan dan ini tuh cuman karakteristik, kan kalau orang tuh banyak sekali mendekatkan si spider silk ini dengan Bombyx mori ya. Bombyx mori ini yang dari ulat sutra itu. Ulat sutra. Tapi mereka juga punya alanin, tapi memang sedikit berbeda sih. Kalau yang di spider ini dia alanin tuh jadi A gitu. Kalau yang di ulat sutra itu dia GA. Ini agak beda pokoknya. Apa namanya, pengaturannya itu subhanallah ya, bagaimana alam tuh bisa menciptakan sedemikian rupa gitu ya, sejelimet mungkin ya, ini mungkin kita mempelajarinya gitu. Nah, jadi ini adalah properti khusus dari si super contraction dari spider silk itu sendiri gitu, yang dimana tidak bisa dimiliki yang lainnya. Nah, itu emang nanti mechanical property-nya juga berbeda. Kalau misalnya lebih lembab itu beda dengan yang kering ya. Kalau itu nanti dia akan elastisitasnya juga dipengaruhi, kekuatannya dipengaruhi, seperti itu. Jadi mungkin ke depan kalau misalnya memang aplikasinya untuk katakanlah tekstil itu untuk negara tropis sama negara yang non tropis mungkin akan dimanfaatkan pakai yang mana gitu ya Mbak ya, mungkin ke depannya gitu. Karena dipengaruhi oleh humidity itu tadi ya. Iya, jadi iya, jadi atau juga mungkin kita bisa juga membuat
kelembapan buatan ya kalau kita mau aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi sedikit direkayasa gitu ya untuk apa namanya, untuk tujuan-tujuan tertentu juga gitu. Oke. Oke, next question mungkin bisa di close dulu Mbak sharingnya. Oke. Mana ya? Saya stop sharing dulu ya. Ya, stop sharing. Nah. Oke, Pak Adi. Yang selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara pengukuran kekuatan jaring laba-laba yang konon lebih kuat dari baja, padahal sepertinya sangat rapuh? Ya, jadi yang kita yang saya maksud, ini saya bisa share lagi ya. Ya. Kalau yang apa namanya yang saya maksud dengan kenapa sih ini bisa lebih kuat dibandingkan apa namanya baja ya? Kayaknya tuh pada sangat rapuh. Jadi orang itu menilainya itu adalah per miligram atau jadi kalau misalnya kita kan kalau si laba-laba itu dia punya kayak gini. Jadi supaya fair perbandingannya itu kita nggak bisa 1 kilo baja dibandingkan dengan apa namanya cuman satu benang spider silk aja, itu nggak bisa. Jadi kita harus membandingkannya itu 1 gram misalnya ya, kalau kita pakai 1 gram baja, 1 gram juga si jaring laba-labanya itu gitu. Nah kalau kita misalnya pakai yang misalnya katakanlah 1 mikrogram baja dibandingkan dengan 1 mikrogram apa namanya si jaring laba-laba inilah hasilnya gitu misalnya. Satu contohnya adalah itu. Jadi beratnya juga harus sama gitu. Jadi karena kan si jaring laba-laba ini dia apa namanya ringan sekali ya. Iya, betul. Jadi harus dinormalisasi dengan si beratnya itu sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kekuatan silk dipengaruhi oleh struktur 3D dari proteinnya? Bagaimana cara agar proses folding protein sintesis itu sesuai dengan struktur wild type-nya? Pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi apakah kekuatan silk ini dipengaruhi oleh struktur 3 dimensi proteinnya dan bagaimana cara agar protein itu sesuai dengan struktur wild type-nya? Ya, ini adalah salah satu yang kami pikirkan ya. Jadi selama ini itu caranya itu adalah ketika kita ingin membuat artifisial itu si protein itu suka denaturasi dengan menggunakan urea. Jadi saya waktu awal-awal kerja juga kita masih pakai urea gitu gitu ya. Tapi kan nanti terdenaturasi. Memang sih kemudian mereka melakukan proses refolding dengan cara diganti si solventnya itu dengan diganti solventnya itu dengan air. Jadi di buffer exchange lah ya, di exchange ya solventnya itu. Tapi kita juga tetap aja kami dari grup kami itu berpikir bahwa kalau misalnya itu meskipun diganti, prosesnya itu belum tentu hasil foldingnya itu adalah sempurna gitu. Makanya kemudian mulailah diciptakan kayak semacam protokol-protokol di mana kita tidak perlu mendenaturasi si proteinnya dari awal. Dan kalau misalnya selama ini orang suka di lyofilisasi ya, terus kemudian di-dissolve lagi gitu ya. Padahal kan kalau si spider silk protein itu adalah dia cairan gitu. Dia cairan dari awal tuh udah cairan dan dia langsung jadi fiber. Jadi tidak di lyofilisasi. Nah, proses lyofilisasi ini juga nanti akan mengubah kalau menurut kami itu akan mengubah juga sebuah karakteristik. Jadi memang kita juga mempertimbangkan hal-hal tersebut supaya agar sesuai dengan struktur wild type-nya itu adalah dengan cara tidak mendenaturasi ya. Kalau kekuatan silknya dipengaruhi oleh struktur 3 dimensinya itu betul sekali. Karena memang ada namanya structure and property relationship, ya ada hubungan antara struktur dan propertinya. Jadi kalau dia emang dia foldingnya benar gitu ya, sama dengan native-nya itu nanti akan hasilnya juga akan sesuai gitu. Dan kemudian sebelumnya itu adalah
tidak pakai biomimetic spinning. Jadi orang itu menggunakan isopropanol untuk menghasilkan fiber. Nah, itu yang menyebabkan juga caranya itu adalah jadi protein itu kayak terkoagulasi gitu loh. Jadi nggak sesuai, nggak seperti dengan struktur wild type-nya. Jadi dia nggak bagus gitu hasilnya. Makanya dibuatlah sebuah proses yang kita benar-benar berusaha untuk mengikuti ya, memimik apa yang terjadi di laba-laba itu sendiri gitu. Ya, itu aja rasanya. Ini boleh. Oh, pertanyaan selanjutnya, Pak Adi. Nah, mungkin tadi dijelaskan kan ada yang sekuensinya adalah AAAA, ada kemudian AGA dan seterusnya ya, dan ternyata itu memang berpengaruh terhadap mechanical properties-nya. Nah, mungkin ini pertanyaan torsinya berbeda juga kah atau bagaimana gitu ya? Mungkin pertanyaannya. Ya, ya tadi juga kan tadi saya menyebutkan ya sebelumnya kalau misalnya si spider silk itu kan dia polialanin, tapi juga nanti kalau di kalau di silkworm silk ya atau si ulat sutra itu dia kan polialanin beta sheet itu dari AGA. Ya, mungkin sepertinya dia akan mempengaruhi juga berbeda torsinya. Meskipun nanti sebenarnya dari hasil hasil simulasi ya, simulasi yang paling berpengaruh juga selain itu juga ada prolin ya, tadi itu disebutkan prolinnya itu. Jadi ada ada asam aminoprolin yang ada di glycine rich region-nya itu. Nah, prolin ini rasanya tidak banyak terdapat di ulat sutra, tapi dia banyak ada di spider silk. Jadi memang asam amino yang berbeda itu juga nanti akan mempengaruhi, dan urutan asam amino yang berbeda seperti yang di pertanyaan ini itu juga nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jadi sebegitu detailnya lah gitu ya. Oke. Next question. Berdasarkan kekuatan silk yang lebih besar dari baja, berapa sebenarnya kekuatan minimal dari silk untuk dapat dikatakan memiliki kekuatan lebih besar dari baja pada berat yang sama? Mungkin nilai lebih ke kuantisasi ya Mbak ya? Saya mungkin tidak hafal ya. Tidak hafal, cuman memang yang saya baca itu adalah untuk perbandingan yang lebih fair lah ya. Jadi perbandingan yang lebih fair itu adalah kita harus membandingkan pada berat yang sama. Jadi kalau agak putus-putus ya. Masih kedengeran? Ya, oke, sudah Mbak. Ya, kalau misalnya kita menggunakan 1 gram baja dengan 1 gram spider silk, tetap aja spider silk yang lebih menang. Kalau misal, halo, bisa terdengar? Iya, agak putus-putus. Apa punya saya yang ini ya? Halo? Halo, Mbak Alia. Halo, iya kedengeran. Iya. Di sini jelas. Agak putus-putus kayaknya. Oke, dicoba dulu lagi. Jadi kalau secara benar-benar kuantitasnya, tapi ini rasanya ini memang sudah yang saya tahu itu adalah hanya kekuatan minimal. Iya. Oke, agak putus-putus. Iya, sinyalnya. Saya
Ya, ini coba ya. Halo. Halo Bu Yayu. Ya. Ya. Halo. Nah. Ya. Iya, Oke, mungkin bisa. sudah. Nah, kalau mudah-mudahan terjawab ya. Saya kalau saya ini tidak bisa, tapi maksudnya kekuatan minimal saya pikir dari berbagai macam jenis. Maksudnya ya kalau kita bandingkan miligram dengan miligram atau gram dengan gram, itu tetap kekuatannya lebih besar daripada baja. Ini sudah dinormalisasi dengan beratnya ya. Oke, next question. Apa yang digunakan sebagai wahana DNA gen rekombinan, plasmid atau yang lain? Kalau Escherichia coli dipakai sebagai host, bagaimana mengetahui bahwa gen yang dimaksud sudah diekspresikan menjadi protein yang diinginkan? Jadi ketika kita dalam prosesnya ya, ketika misalnya kita mengekspresikan protein itu, biasanya kita menggunakan inducer ya, atau buat menginduksinya itu adalah namanya IPTG. Kemudian dari itu proteinnya akan dihasilkan. Jadi selnya bakal, ini step-stepnya aja ya, selnya itu di lysis ya, dipecah gitu. Kemudian nanti kita melakukan pemurnian. Dan kemudian nanti dicek melalui pertama kita akan menggunakan berbagai macam jenis cek ya. Jadi pertama kita akan cek melalui SDS page. Jadi ukuran nanti akan sesuai dengan apakah kita akan mendapatkan protein, karena kita punya ukuran secara teorinya ya. Kita bisa menghitung teorinya, kita dapat misalnya ada 24 kilodalton. Kita ada nggak band di 24 kilodalton. Kemudian kita juga bisa mengeceknya itu adalah menggunakan mass spectrometry. Jadi kita bisa melihat biasanya untuk kalau di awal-awal biasanya kita selalu selain SDS page kita coba cek juga ke mass spec hasilnya itu, karena mass spec kita bisa melihat bahkan sampai detailnya ya, sequence-nya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Oke, next question. Untuk torsi umumnya 180 sampai 100. Nah, bagaimana dengan 180 derajat atau 0 derajat? 180 sampai 180 atau 0 sampai 0. Untuk torsinya tadi, Mbak. Oh, torsinya ya. Iya, ini kayaknya lebih karena beliaunya mungkin dari simulasi komputer ya, jadi torsi. Ini sangat tertarik sama si sangat. torsi ini ya. Saya sebenarnya kalau yang torsi ini, ya kalau terlalu detail, ini kan sebenarnya salah satu aplikasi dari paper di Science Advance ya. Mungkin saya nggak bisa menjawab pertanyaannya secara sedetail ini. Ini lebih teknis. Kebetulan yang ini kan saya mengambil dari paper Science Advance dari Cina ya. Mungkin bisa dicek. Oke, terima kasih. Next, terakhir. Masih sama seperti tadi ya. Oke, mungkin ada yang mau live, mungkin Pak Asari, karena beliau dari biochemistry mungkin banyak terinspirasi. Pak Asari masih di sini kah? Halo, Pak Asari. Oh, Pak Asari. Oke. Apakah memungkinkan ya Mbak kita, kalau saya lihat itu kan sepertinya agak sangat advance gitu ya. Kalau saya lihat nih alat-alatnya tadi, terutama untuk proses pembuatan pemintalan tadi sampai mendapatkan fiber gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin di sini, apakah bisa kita gunakan alat yang sederhana gitu? Karena ini prospeknya kan cukup bagus ya, karena sutra untuk pemintalan tekstil terutama yaitu cukup menjanjikan saya rasa. Mungkin bisa nggak dibuat lebih eksperimen yang lebih simpel gitu? Kalau misalnya eksperimen yang sangat simpelnya ya Bu ya, jadi maksudnya nggak kita di awal-awal gitu, kayak misalnya saya juga biasanya baru pakai, sebenarnya kalau kita mau pakai dipintal kayak gitu, itu kan butuh protein dalam jumlah tinggi ya.
biasanya kalau di grup saya juga permasalahannya bukan alatnya, permasalahannya jumlah proteinnya cukup nggak? Karena bikinnya lumayan capek itu kalau bikin spider silk itu. Jadi biasanya kalau kolega saya itu pakainya dari kukun dulu, Bu. Silkworm dulu. Oh, dari situ. Karena gampang, kalau kukun itu lebih murah. Terus udah gitu bisa apa ya namanya? Ada prosesnya lah, ada protokolnya bagaimana kita ngebuat kukunnya itu jadi apa namanya? Jadi larutan kayak gitu ya. Sebenarnya denaturasi sih. Nah, Bu Yayu, udah bisa ngomong nggak sama Mbak Nurnya? Oh iya Pak, bisa. Oh mohon maaf, tadi nggak pada bilang kalau itunya di mute ya. Ini pada panel live. Oke, silakan udah nggak boleh. Ya, terima kasih Mbak Nur ya. Bu apa Mbak ya Nurnya? Mbak Nur Alia. Oke ya. Kita potong sebentar ya Mbak Nur ya. Ini Pak Parsoran mau live. Ya, kenapa saya mau ngomong sebenarnya? Ini penelitiannya ada mirip-miripnya sebenarnya dengan e-kaderin kami. Cuma ini menjadi lebih menarik lagi karena terapannya lebih sederhana. Jadi misalnya kan medical tea, medical apa. Jadi Mbak, ini buat saya itu menjadi informasi yang penting. Kami punya namanya Santa Morita Industri di Jakarta yang akan mengembangkan ke medical tape. Ternyata saya dapat informasi ini yang mudah-mudahan karena kami masih berpikir pakai kitosan ya. Ternyata ini masih bisa. Yang pertama, yang kedua, saya mau bilang juga sama mahasiswa ini ya. Makanya tadi saya ngomong sebenarnya 180 karena Mbak Nur tadi ngelingkan ke superkomputer di Jepang itu gitu loh. Jadi saya paham bahwa Nur tidak mungkin menguasai semua supaya kita bisa tahu ambil bagian di mana gitu loh ya. Jadi aku nggak mungkin ngambil bagian di Bu Alia yang apa namanya bakteri, nggak mau lah ngurusin E. coli kan. Iya, tapi aku bagian di mana? Tapi kan aku harus tahu bagaimana aku mencari bagian di mana. Ada orang kan bingung, aku mau di mana, malah loncat sana loncat sini. Nah itu ya, jadi ini Mbak Alia menunjukkan kepada kita bahwa sains dan aplikasi itu saling mendukung. Ya, makanya saya coba. Kenapa saya bilang besok itu kan ada Pak Teruna. Justru dia yang pernah meminta saya menghitung, Pak Sauran, coba dulu hitung. Protein yang paling stabil itu 180 yang banyak atau 00 tingkatan peptida. Ya, akhirnya saya tumpahkanlah perasaan saya itu kepada yang namanya Salma. Tapi sayangnya Salma kan aplikasinya kan nggak tahu ya, terlalu jauh gitu loh, karena dia masih S1 dan seterusnya. Kemudian tadi saya perhatikan, kation gitu kan. Nah, cuma memang umumnya kalau seperti kami ekaderin, kalsiumnya yang membuat stabil, bukan anionnya. Makanya kalsiumnya diambil dulu ya. Cuma saya tadi tertarik, ternyata yang dimasukkan adalah anion ya. Ini yang terakhir Pak. Jadi kalau misalnya kita pengen ngebuat si silknya itu soluble, kan supaya gimana tidak terjadi agregasi sebelum waktunya itu dipintal ya. Itu kita tambahkan sodium, bisa kalsium, bisa magnesium, itu bisa menstabilkan karena dia mencegah interaksi. Iya. Nah, kalau yang jadi saya mau bilang juga, mudah-mudahan ada yang S2 di sini, ada juga Pak Asari. Interaksi itu kan menjadi penting. Jadi kalau Mbak Nuria itu kan langsung eksperimen ya. Dan melihat eksperimennya dari data NMR. Sayangnya kan Indonesia nggak punya NMR seperti itu, ya, sehingga kita nggak bisa lakukan. Itu aja mungkin saya hanya memberikan apresiasi dan ini salah satu topik yang mungkin menjadi pemersatu kita antara yang eksperimen dengan apa yang ada di dalam teori-teori. Terima kasih. Nur Aila, Nur Alia ya. Alia. Soalnya saya PTB-nya Pak Kakak dulu. Kamu kan dari Kimia ITB ya. Iya Pak Kakak. Ya. Oke. Kamu sama Pak Daniel nggak? Kenapa Pak? Yang kata sama Daniel? Daniel. Iya, yang ada di apa sekarang? Adik kelas saya ya.
Adik ya, karena dia sekarang kan juga sama postdoc dengan kamu di apa Groningen. Iya, dulu di Groningen. Oke, yaudah salam lah. Terima kasih. Nanti aku kebanyakan ngomong. Kalau Terima kasih ya. Mbak Yayu. Ya Pak Sauran, Pak Saur, terima kasih. Ya memang simulasi komputasi ini sangat berperan penting ya untuk memprediksikan torsinya bagaimana, kemudian interaksi intra ataupun intermolekularnya bagaimana gitu ya, kita bisa melihatnya. Oke, ada lagi sepertinya, nggak apa-apa ya Mbak Alia ya, kita sampai 10:30 lah karena sangat menarik ini sharing ilmunya ya. Pak Asari tadi yang untuk live, monggo dipersilakan Pak Asari. Baik, terima kasih Bu Yayu. Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak. Oh ya, makasih. Salam kenal buat Mbak Nur Alia. Katanya alumni ITB juga. Dulu waktu S1-nya ambil apa Mbak Alia? Mbak Nur Alia? Saya ambilnya biokimia, Pak. Ya kimia, tapi kemudian saya tingkat 4 saya penelitiannya biokimia. Dengan siapa Mbak Alia? Dengan Bu Desi, Pak. Bapak kenal? Oh, Bu Desi ya. Oh iya, kenal sekali ya. Oke. Kalau dengan Bu Desi mestinya sudah paham betul dengan ekspresi homologus dan heterologus ya. Oke. Karena tadi saya lihat kan memang hasil terbaik dari ekspresi gennya katanya di E. coli ya. Tetapi kan kita tahu bahwa silik ini kan dihasilkan oleh sel eukariot gitu kan ya. Berarti kan konteksnya di sini memang biasanya masalah terbesarnya kan di proses foldingnya, karena E. coli dan laba-laba itu jelas memiliki sel yang berbeda sifat ininya kan intraselulernya ya. Jadi memang itu menjadi kendala dalam pada saat kita membuat satu protein rekombinan memang, dan ya saya kira memang ini masih terus diteliti agar supaya bisa dilakukan proses folding yang sesempurna mungkin ya membentuk wild type-nya seperti itu. Dan biasanya solusinya kan diusahakan ekspresi itu dilakukan di sel yang sejenis ya Mbak Alia ya. Jadi kalau ini eukariot, biasanya kan ekspresinya juga di sel eukariot juga. Makanya kan Bu Desi pakainya kan kalau enggak Saccharomyces pichia ya. Seperti itu. Kira-kira solusi seperti itu bisa mengatasi masalah folding tadi enggak Mbak Alia? Iya, jadi memang menarik sekali ya Pak ya. Kalau saya melihat juga ada beberapa penelitian, tadi juga termasuk di tabel yang saya sebutkan itu ada juga yang sudah mencobanya ke Pichia dan juga Saccharomyces ya. Jadi di awal itu memang kita juga sedikit mengkhawatirkan ini ekspresi proteinnya akan bagus nggak? Maksudnya pertama dulu ekspresinya dulu, ini bakal banyak nggak hasil proteinnya gitu. Kemudian gimana? Dan kalau misalnya E. coli ini masih pakai yang istilahnya kita belum memasukkan faktor seperti kayak post translational modification Pak. Kalau pakai eukariot kan itu sudah sudah dimasukkan kan, biasanya ada fosforilasi di mana gitu. Ini juga kebetulan juga kolega saya meneliti memang ada fosforilasi ya, ada PTMs post translational modification di beberapa tempat gitu. Nah cuman memang kalau kenapa mungkin ini ekspresinya banyak, sebenarnya saya tidak bisa mengeneralisir ke semua jenis spider silk juga Pak. Ini untuk jenis yang kemudian yang kami konstruk di lab ini memang bagus sekali gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang tidak bisa diekspresikan. Ini di E. coli memang selected aja sih Pak sebenarnya. Nah, kalau misalnya apakah nanti bisa dicoba ke Pichia pastoris atau Saccharomyces, itu sudah dicoba dan itu mungkin ada baiknya juga untuk bisa dioptimalisasikan. Jadi
kalau misalnya ini tidak bisa diproduksi di E. coli, karena sebenarnya kita juga nggak semuanya bisa diproduksi di E. coli ya, itu mungkin bisa juga dicoba di Pichia pastoris atau Saccharomyces, mungkin hasilnya bisa lebih baik. Nah, itu harus butuh eksperimen juga kayaknya, Pak. Iya, betul sekali Mbak Alia. Makanya kan kalau saya lihat di ITB kan yang paling berani melakukan itu kan Bu Desi. Makanya saya tadi tanya kalau Mbak Alia bimbingannya Bu Desi, harusnya seberani Bu Desi ya untuk mulai mengekspresikan pada sel-sel eukariot seperti itu. Ya, betul, Oke. Pak. Tapi memang ya tantangannya betul seperti tadi disampaikan, apakah itu bisa menjamin produktivitas ya, produksi proteinnya bisa banyak apa tidak. Nah, itu memang butuh ada tantangan tersendiri di situ. Jadi mau dapat folding yang baik tapi hasilnya sedikit begitu kan, atau dapat proteinnya banyak tapi ada masalah di foldingnya seperti itu. Tapi mungkin ini terakhir, kalau pengalamannya Mbak Alia kemarin itu kira-kira memang betul-betul masalah folding ini menjadi satu parameter utama yang menjadikan silk ini punya kekuatan maksimal gitu ya, atau sebenarnya ada pengaruh yang lain, tidak hanya sekedar foldingnya Mbak Alia. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya menurut kami ya ada banyak faktor. Sebenarnya ini kan Bapak benar sekali ya. Ini tuh hanya sedikit aja. Jadi biomimetic spinning. Kita kan jadi begini Pak, permasalahannya itu adalah sebelumnya orang itu menggunakan alkohol Pak, isopropanol misalnya. Jadi si proteinnya itu biasanya kebanyakan orang itu supaya awet proteinnya itu diliofilisasi dulu Pak. Jadi powder, habis itu nanti dilarutkan di alkohol, kemudian nanti diinjeksikan ke alkohol gitu. Nah, ternyata itu tuh menghasilkan fiber yang lebih rapuh, Pak. Jadi dia kalau misalnya kita ukur mechanical property-nya, hasilnya kok nggak bagus-bagus juga gitu. Nah, makanya kemudian kayaknya sekitar 1 dekade lah ya, itu orang mulai berpikir, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan seperti ini gitu. Memang sih proteinnya awet, kita nggak perlu kerja terlalu capek karena semua dipowderin gitu ya, dan di-dissolve, diinin gitu. Tapi maksudnya kita nggak pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian mulailah dipikir, gimana kalau kita jangan menggunakan isopropanol atau berbagai macam jenis alkohol lainnya, tapi kita benar-benar menggunakan buffer system yang sama terjadi seperti dalam laba-laba itu sendiri. Nah, itu adalah satu faktor aja, Pak. Tapi kami juga berpikir misalnya, Pak, itu sebenarnya kan si proteinnya itu dia tidak cuma sendiri, Pak, di dalam si kelenjar laba-laba itu, Pak. Ada banyak protein di sana itu. Dan kemudian kita berpikir bagaimana sebenarnya ada interaction, Pak. Protein-protein interaction juga itu akan mempengaruhi gitu. Jadi ada banyak faktor lah ya yang sebenarnya masih sifatnya adalah misteri yang belum terbuka gitu ya. Dan misteri ini adalah yang ingin kita pelajari ke depannya. Gitu. Ya, itulah menariknya mempelajari sistem di makhluk hidup, Mbak Alia, dan mungkin peserta webinar hari ini ya. Makanya ini terutama mahasiswa kami, mahasiswa kimia Undip ini, kalian beruntung, jadi sistem kimia kita itu mirip-mirip seperti ITB, jadi ada biokimianya dan biokimianya juga ya kira-kira derivatnya lah dari ITB, jadi kita materi kuliahnya mirip-mirip Mbak Alia. Iya, betul Pak. Kita juga ada bioteknologi molekuler gitu ya, jadi diajarin cloning, diajarin ekspresi gen. Ya memang agak pusing sih mereka, tetapi jadi nanti punya kesempatan kayak Mbak Alia ke Jepang kalau bisa. Ya, kami sudah punya ilmunya ini, ya punya teorinya, tinggal praktekkan. Ya sekaligus promosi Bu Yayu. Jadi kalau kepengen tahu ilmunya Mbak Nur Alia, ambil bioteknologi molekuler. Terima kasih. Ini ada promosi ya. Iya betul. Biar tahu juga Mbak Alia, karena ilmu ini kan sangat prospek ya. Buktinya Mbak Alia udah membuktikan ya sampai ke Jepang saat ini. Oke. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Pak Azhari ya, sangat menginspirasi ya. Semoga mahasiswa-mahasiswa di sini juga lebih semangat untuk belajarnya.
Oke, sudah 10.29, mungkin kita cukupkan. Terakhir closing statement ya Mbak Alia, mungkin bisa menyampaikan closing statement terakhir. Ya, kalau saya sebenarnya sedikit menyambung Pak Sari itu ya. Jadi saya tuh waktu sebelumnya tuh saya senang sekali belajar tentang alam gitu. Karena buat saya ada banyak misteri yang yang bisa dibuka gitu ya. Tapi tadi ini ada komentar dari Pak Adi Darmawan, tetap anorganik paling oye. Ya itu bisa nanti ke depannya sebagai aplikasi bisa dikombinasikan lah ya tentunya. Banyak banyak cara gitu ya. Jadi mempelajari itu saya juga belajar banyak gitu ya, dan betapa ternyata banyak hal-hal yang di luar pikiran kita belum terjangkau gitu ya, tapi itu terjadi gitu. Nah mungkin kalau tadi Pak restoran gitu ya ingin sekali langsung, wah ini Pak restoran luar biasa ya, langsung kepikiran bagaimana simulasi kayak gimana gitu ya. Mudah-mudahan bisa dicoba di Indonesia untuk simulasinya gitu ya, seperti nanti kalau misalnya Bapak tertarik ada beberapa publikasi sebenarnya dari MIT ya Pak ya. Ini yang tentunya sangat luar biasa mereka itu ya. Mereka menggunakan komputasi juga gitu. Kita berusaha mengambil dari berbagai macam ilmu gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin terakhir lagi, kalau misalnya mau tertarik kerjasama, kolaborasi atau apapun, bisa saya secara langsung. Tadi kan sudah ada emailnya ya, dan senang sekali rasanya bisa berbagi. Saya mendapat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa gitu ya dari teman-teman dari bapak-bapak, ibu-ibu dari Undip gitu ya, luar biasa lah ya. Saya harap pokoknya tetap semangat ya meskipun kondisi pandemi ini. Kita harap semua segera berlalu dan masa depan masih terbentang cerah gitu ya. Itu aja Bu Yayu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nur Alia Oktaviani atas seri ilmunya dan semuanya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, terus kemudian juga mahasiswa yang sudah hadir di acara ini. Semoga next time kita bisa ketemu lagi di acara sharing ilmu atau visiting lecture yang lebih lagi gitu ya. Dan kemudian saya harap juga nantinya kita bisa menjalin kerjasama dengan Mbak Alia Oktaviani atau mungkin alat-alat dan sebagainya gitu ya. Kemudian sedikit promosi juga, tanggal 14 April nanti juga ada lecture juga dari US kalau tidak salah ya, topiknya tentang heterokatalisis. Jadi dipersilakan Bapak Ibu dan juga mahasiswa untuk bisa hadir ya. Ini ada Pak Anam nih, apa kabar Mbak Alia? Kita pernah jumpa di RUG 2008 satu lab dengan Mas siapa? Oke, Pak Gani ya. Iya. Oke, mungkin itu ya Mbak Alia. Terima kasih banyak. Salam buat Pak Zul dan juga keluarga di sana. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alia. Sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Alia, Bu Yayu. Sama-sama Bu.